episode sebelumnya. Dia langsung disuruh pulang ke Jakarta loh. Dia langsung dipecat pada saat itu gara-gara dia cuma telat berapa menit. Jadi benar-benar ketat banget. Akhirnya aku belajar dari situ, aku nggak mau telat. Sebelum nonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Oke, sepertinya ini adalah kerjaan profesional. Aku harus melakukan dengan benar karena ini adalah satu-satunya kesempatan aku. Karena kapan lagi ya seorang anak SMA yang tidak kuliah, tidak lulus, tidak punya ijazah, nangkring di situ kerjanya sama bule-bule begitu. Dan pada saat itu akhirnya Mas Rian tinggal sendirian di kos. Dia bilang, baby kangen pulang ke sini dulu dong. Dia kayak gitu-gitulah, biasa namanya pacar. Tapi kan aku nggak boleh pulang kecuali aku libur kan. Soalnya kalau misalkan aku pulang ke Seminyak, karena pada saat itu aku tinggal di Seminyak, sementara Karma itu kan ada di Jimbaran, itu agak jauh banget. Jadi kalau misalnya aku pulang ke Seminyak, nanti ke Jimbarannya lagi kadang ya udah terlalu malam, atau kalau misalkan pagi aku berangkatnya telat karena itu memang jauh, lumayan jauh dari tempat tinggalku. Terus kemudian setelah 1 minggu kita training, sepertinya manajer itu mikir, ini kayaknya udah layak untuk dipekerjakan pada saat itu. Jadi tempat untuk trainingnya itu adalah di lantai 2. Tempat untuk bekerja sesungguhnya itu ada di lantai 3 yang belum pernah kita sama sekali tengok ke sana ya. Habis itu pada saat itu kita disuruh naik ke atas untuk melihat benar-benar kerjanya itu seperti apa. Akhirnya kita naiklah ke atas. Di situ ternyata tempatnya itu kayak restoran gitu loh. Tempatnya tuh kayak restoran, mejanya tuh diatur kayak restoran tapi bukan restoran, cuman pengaturan mejanya tuh seperti restoran. Di ujung depan itu ada manajer-manajer kayak manajer bule, manajer Indonesia, manajer Cina begitu. Jadi kliennya itu beda-beda. Jadi ternyata di situ tuh yang kerja itu memang bukan hanya orang Indonesia kayak saya, tapi ada orang Australia, ada orang UK segala macam. Pokoknya kalau bule dia melayani customer bule, kalau Indonesia yang layanin customer Indonesia, kalau yang Chinese atau yang mereka bisa bahasa Mandarin, mereka khusus klien-klien yang dari bahasa Mandarin gitu. Jadi kita tuh jualan produk liburan yang harganya itu di atas ratusan juta rupiah. Jadi para calon pembelinya itu juga harus yang sudah lolos seleksi. Ibaratnya mereka minimal harus punya kartu kredit. Mereka juga sudah menjadikan yang namanya liburan itu adalah kewajiban. Jadi itu akan kepake gitu. Kalau misalnya mereka beli paket itu, artinya paket liburan ini cocok buat mereka gitu kan. Tidak cocok untuk semua orang Indonesia kan. Karena di Indonesia itu liburan itu tidak sebuah keharusan. Kalau misalnya kita punya duit ya liburan, kalau tidak tidak. Tapi kalau orang bule kan mereka memang 1 tahun itu harus ada benar-benar waktu untuk liburan dan budget untuk liburan. Makanya produk ini tuh cocok buat orang-orang seperti mereka. Sementara di Indonesia kita jualan dengan harga ratusan juta rupiah, terus kemudian kita harus ngerayu-ngerayu orang Indonesia dan harus deal pada hari itu juga. Hari itu juga ratusan juta rupiah harus deal. Kalau misalkan tidak deal, orangnya pulang tiba-tiba besok dia mau beli terus WhatsApp kita, kayaknya aku jadi beli deh. Itu ditolak. Itu ditolak. Itu harus deal pada saat hari itu juga ratusan juta rupiah. Bagaimana kita yang, apalagi saya yang baru pertama kali bekerja begitu deal, narik uang ratusan juta rupiah dalam waktu 1 hari itu, dalam waktu 1 pertemuan itu kan susah banget kan. Tapi memang buktinya banyak sekali yang berhasil, mereka itu banyak yang kaya gara-gara pekerjaan itu. Jadi pada saat itu kan memang dapetin tamu, kita bukan cari tamu sendiri ya, tamu sudah disediakan dari hotel. Maksudnya mereka itu sudah dapat gratisan liburan dari perusahaan kita. Untuk liburan ke Bali, kita taruh di hotel budget dengan gratis. Mereka cukup membayar 500.000 apa ya. Mereka cukup membayar 500.000, tapi mereka dapat 1 minggu liburan gratis di Bali dengan hotel yang bagus gitu. Tapi syaratnya satu, kamu harus ketemu dengan sales representatif kami hanya 1 hari aja. Meluangkan waktu 1 hari aja bersama sales representatif kami gitu. Tapi kan mereka punya 6 hari untuk liburan gratis tuh di Bali, jadi seneng kan? Nah itu cara mereka menjaring si calon pembeli itu. Jadi sales yang di bawah itu yang ngurusin itu. Kalau kita sih sales representatif tidak mikirin itu. Yang penting pada saat dia datang ke situ kita sudah tahu, oke, ini orang bonafit, ini orang punya uang dan kita harus tarik ratusan juta dari orang ini. Terus kemudian klien itu kan pada datang di lobby, terus didata dulu, terus nanti data-datanya naik masuk ke manajer kita, sama manajer kita nanti diteliti itu kliennya. Kalau misalnya kliennya itu orang Jawa, terus kemudian kartu kreditnya jenis apa? Kalau kartu kreditnya jenis yang kecil-kecil itu dikasih ke kita yang baru-baru ya. Kalau misalkan itu gagal ya nggak apa-apa lah, atau itu buat belajar gitu. Akhirnya klien pertama itu orang Jawa pada saat itu dikasih ke saya karena teman-teman saya juga pasti dapetin klien.
Kalau yang bule ya buat bule, kalau yang Cina buat Cina gitu. Dapatlah aku dipanggil Siji katanya. Aku maju, terus aku dapat kertasnya, terus setelah aku dapat datanya mereka, aku jemput mereka di lobi, terus aku bawa naik ke atas. Aku kenalan di lobi, terus kemudian aku ya seperti kayak orang ketemu sama teman aja gitu, ngobrol, terus dia ajak ke atas. Mereka sendiri sebenarnya tidak tahu mereka akan diapain di situ. Yang penting mereka ke Bali itu liburan gratis, cuma bayar 500.000 aja. Habis itu mereka udah nyampe di atas, saya dudukin. Terus saya mulailah dengan apa yang diajarkan sama manajer kan, untuk prospek begitu. Ya aku mulai jualan, aku mulai cerita tentang pengalaman tentang kekayaan Karma, tentang nanti kalau kamu beli produk ini kamu akan liburan gratis ke seluruh Indonesia selama 25 tahun bla 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 bla. Pada saat itu aku juga nggak begitu ngerti, aku juga nggak begitu terlalu menguasai produk, jadi otakku masih kayak henghong gitu. Intinya yang diajarin sama manajer itu yang aku ucapkan. Habis itu kalau sudah 15 menit kita udah ngedup terus ya, keluar umbrok itu ya. Habis itu kita ngeliat manajer, kalau manajer udah bilang set alias artinya suruh dibawa keluar, suruh jalan-jalan ke properti kita. Karena kita satu persatu itu dikasih mobil satu persatu dengan sopir, pokoknya itu klien itu di treatment dengan kayak raja lah begitu ya. Kayak seperti raja lah ya, udah dapat kayak guide gratis, dapat supir gratis. Pada saat itu aku ajak mereka jalan-jalan ke Karma Kandara. Karma Kandara kan letaknya itu sekitar 15 menit dari Karma Jimbaran, karena aku pada saat itu kantornya di Karma Jimbaran. Karma Kandara kalau kalian cek itu gila, tempatnya keren banget. Kalau kalian itu masuk ke dalamnya itu ada kayak pantai khususnya Karma itu, private beach. Itu keren banget, yang bisa masuk ke situ hanya orang-orang yang memang lagi saya prospek dan juga yang tamu-tamu di situ gitu. Jadi mereka senang banget dibawa ke Karma Kandara. Ih keren banget ya, ih kapan ya tinggal di sini begitu. Pokoknya orangnya tuh dijual begitu loh biar mereka beli. Kita udah ajak mereka jalan. Akhirnya nyampe di kantor lagi, barulah kita prospek. Mau beli nggak? Kira-kira kalau dengan melihat properti seperti itu kalian bisa liburan ke seluruh dunia selama 25 tahun. Kira-kira menurut kalian itu harganya berapa? Kan kita nggak boleh kasih harga mereka kan. Mereka berapa sih harganya, kalau misalnya mampu aku pasti belilah soalnya keren banget katanya. Tapi kan harga itu nggak boleh kita yang ngomong manajer. Kalau misalkan kamu mau beli sekarang, aku akan panggil manajernya suruh kasih tahu harganya. Tapi kalau misalkan kalian memang tidak mau atau tidak tertarik, silahkan kalian pulang, aku bilang gitu. Soalnya kita masih banyak klien. Kalau mau beli, benar-benar niat beli, aku langsung panggil manajernya. Itu jadi marketingnya tuh seperti itu gitu. Intinya nggak boleh keluar harga dari mulut kita. Yang harus keluar harga itu, yang berhak mengeluarkan harga itu adalah manajer kita. Oke, habis itu ya deh aku niat beli. Akhirnya aku panggil manajer, set datang, dikasihlah harganya ratusan juta rupiah gitu. Terus mereka kaget, tapi mereka pikir-pikir karena memang produknya kan bagus banget. Saya juga jelasinnya keren gitu. Terus tiba-tiba mereka pikir-pikir, bahkan mereka kayak nelpon ke rumah, ada duit nggak, ada bawa DP nggak, ada apa segala macam gitu. Akhirnya mereka tidak jadi deal. Tidak jadi beli, gue udah nemenin mereka satu harian full, tidak jadi deal karena harganya memang ratusan juta. Mereka tuh nggak bisa nggak bisa membayar itu. Mungkin mereka boleh DP kayak minimal sekitar ya 20% dari harga itulah, mungkin 20 juta, tapi mereka tetap kayak mikir-mikir gitu. Akhirnya mereka pulang, nggak jadi. Terus Pak Bos bilang, good job, pekerjaan pertama hampir deal, oke, pertahankan seperti itu, dibilang gitu. Oh itu bener ya, itu bagus ya seperti itu ya. Jadi aku akhirnya semangat dari situ kan. Akhirnya hari kedua, hari ketiga, hari keempat, teman-temanku yang baru itu sudah mulai deal. Mereka tuh sudah mulai deal, udah pada happy. Akhirnya bikin aku kayak stres. Karena apa? Karena aku kan yang dijagokan untuk akan deal pertama kali. Aku nggak deal gitu. Apa yang membuat saya nggak deal ya? Aduh gimana ini? Terus yang lain itu pada deal gitu. Kalau ada deal kan ditepuk tanganin sama gong gitu ya. Aduh yang lain pada deal, aku tamunya nggak deal. Sama sekali nggak pernah deal aku kerja begitu, beneran. Oh my god, sampai akhirnya si bos itu sudah mulai kayak nggak suka sama aku. Terus sudah mulai nyindir begitulah intinya. Pokoknya saya sudah sangat tertekan lah. Ibaratnya saya dijajarin sama orang-orang yang bertitle. Pertama aku agak ciut nyalinya pada saat itu. Kalau sekarang aku benar-benar mau lah ya. Pada saat itu. Terus kemudian melihat teman-teman saya yang tidak direkomendasikan atau tidak dijagokan akan deal, mereka deal. Saya tidak deal. Saya sama sekali tidak ada deal sedikit pun pada saat itu. Akhirnya
Aku gini, oke, ya Allah, aku mungkin kurang apa ya, berdoa. Aku harus berdoa dulu ya Allah, aku harus benar-benar berdoa. Aku pengen deal, aku harus berdoa. Akhirnya aku pulang ke kos pada saat itu. Aku pulang ke kos, aku sholat gitu. Mas Rian itu ngeliat tuh, kok anak ini tumben, jadi baik, jadi sholat gitu. Dia berdoa sambil apa. Mas Rian itu kan dia non muslim, jadi dia ngeliatin, dia senang banget begitu deh. Memang kamu harus bersyukur sayang. Aku tuh senang kalau ngeliat pacar aku tuh dekat sama Tuhan ya, dibilang gitu kan. Iya beb, aku pengen besok kerja aku deal. Aku tidur di Seminyak tuh pada saat itu. Terus besoknya pagi aku kerja. Aku berangkat kerja. Terus bosku bilang ini, Siji, ini ada tamu bagus banget buat kamu. Dia kerjanya itu di antariksa. Dia itu kartunya itu kalau nggak salah platinum apa berarti titanium apa platinum ya? Titanium apa ya? Pokoknya dia yang uangnya itu sepertinya kalau tidur pun mungkin bantalan duit. Pokoknya ini orang kaya. Ini bosku tuh menggambarkan, ini tamu yang akan saya berikan sama kamu, ini tamu bonafit, kamu harus deal. Kamu belum pernah deal ya. Ini harus deal. Ya, harus. Dia kerjanya di antariksa yang kayak suka nerbangin roket di luar negeri, dia bilang gitu. Aduh, tambah pressure, tambah stres aku. Aduh, kenapa harus dibikin tambah stres? Nanti kalau kamu gak deal, kamu yang saya terbangkan ke luar negeri. Itu diketawain sama teman-temanku itu loh kalau pas meeting. Aduh ya ampun, baik pak. Tapi sebenarnya di otakku tuh tambah stres. Akhirnya tamu itu ya, aku prospek, aku bawa ke Karma Kandara yang keren banget. Tamu itu sepertinya tidak tertarik melihat itu. Sepertinya gitu sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu, kayak bagus. Ibunya juga ya bagus. Jadi ibunya itu pakai hijab yang hijab panjang seperti itu. Pokoknya kayak mereka tuh orang kaya yang sudah terbiasa dengan hidup mewah gitu. Bagus juga ya. Bagus juga ya. Saya naik ke gondola, turun ke pantai private beachnya itu kan, naik kayak kereta gitu. Lumayan. Bagus. Aku pikir, aduh ya ampun, gue bisa diterbangkan ke antariksa nih. Kayaknya nggak lulus ini. Aduh. Sepertinya orangnya tuh nggak ada tertarik sama sekali. Akhirnya nyampe di kantor, aku bilang, Bapak tertarik nggak? Kalau misalkan Bapak tertarik, nanti saya panggilin manajer, gue bilang gitu. Ibunya sih bilang, kayaknya kita belum membutuhkan itu deh ya mas. Dia bilang, langsung aduh diterbangkan ke antariksa. Saya rayu gitu. Ya udah deh pak, gini aja, pura-pura tertarik ya, nanti saya panggilin manajer, gue bilang gitu. Soalnya kalau misalnya nggak sampai dipanggil manajer, artinya tuh saya gagal banget. Maksudnya kalau dipanggilin manajer kan ibaratnya Anda punya ketertarikan dan prospek aku lumayan bagus gitu. Tapi ibunya itu kayak, aduh buang-buang waktu banget sih, mau pulang deh katanya. Dia udah nggak mau ada di situ gitu. Akhirnya bapaknya bilang, ya udah deh nggak apa-apa, coba panggil manajer, berapa sih harganya, kalau mampu saya beli, dia bilang gitu. Akhirnya saya panggilin lah bapak manajernya ini yang suka membuat saya stres. Dia datang, gimana katanya, ini udah mau nanya harga, aku bilang gitu. Terus akhirnya bapak itu coret harganya gini-gini. Terus akhirnya kan dalam dolar, dihadapkan. Terus ibunya ngelihat, cuman gitu doang, senyum. Bapaknya gitu. Terus akhirnya, kita belum dulu ya mas katanya, soalnya kita kayaknya belum membutuhkan. Oh my god, manajerku di samping itu kayak kena kamu kan. Aduh, akhirnya saya antar mereka ke mobil, mereka pulang kan, tamunya. Manajernya panggil aku ke kantor. Ini adalah kesempatan terakhir. Ya, saya sebenarnya sudah melihat kamu beberapa minggu terakhir. Dari pakaian kamu, dari celana kamu, dari sepatu kamu, terus kamu nggak pakai jam. Siapa mau beli sesuatu yang mahal dari orang yang kampungan seperti itu? Paling tidak mereka memang bukan orang kaya yang di atas, tapi mereka punya jam, mereka bajunya bagus. Nggak tahu mungkin mereka ngutang apa segala macam. Tapi kalau kita mau jualan yang bagus, yang harganya ratusan juta, minimal kamu harus kelihatan mahal gitu. Pada saat itu kan gue udah lepek, busuk, hitam apa segala macam. Ya memang aku kayak, apa orang mau percaya dengan orang yang penampilan seperti ini jual ratusan juta gitu kan. Tapi bos itu pada saat itu ngomong seperti itu, aku sedih banget, ya Allah udah dihina. Terus tiba-tiba dia bilang gini, aku nggak pecat kamu, tapi kamu harus turun ke bawah. Ya kamu harus turun ke bawah, kamu harus jadi sales call yang nelpon orang-orang di Jakarta itu, suruh liburan ke Bali. Nanti kita kasih mereka liburan gratis, cuma bayar 500.000 baru dia kan naik ke atas gitu. Jadi aku disuruh turun derajat dari sales call gitu. Bilang, tapi kamu juga harus nunggu panggilan, bukan langsung kerja besok.
ya. Kamu nunggu di rumah dulu, nanti kita telepon. Tapi sebenarnya aku nggak begitu tertarik jadi sales call. Pokoknya yang sales satu jualan ke orang atau ngerayu-ngerayu orang, ternyata aku nggak ada bakat di situ. Meskipun mulut aku tuh blabli-blublo gitu, maksudnya suka ngobrol, tapi ini nggak pas untuk ditempatkan di tempat-tempat seperti itu, kayak ngerayu orang untuk beli itu susah banget gitu. Terus habis itu aku pulang ke Seminyak lagi, aku pulang ke kos, aku kayak ya Allah, aku baru sholat tadi pagi, kenapa aku dipecat? Ya Allah, bukannya aku nggak percaya sama Engkau, bukannya aku nggak percaya sama Allah, tapi pasti ada yang salah dengan diri aku sendiri. Ya Allah, kok aku habis sholat kok pas dipecat? Aku tuh kayak ada stres, ada ketawa, ada gimana gitu. Padahal teman-temanku udah tahu bahwa aku keterima di tempat kerja yang bagus, karena teman-temanku kan rata-rata mereka sarjana gitu. Terus kemudian mereka kerjanya biasa aja, paling kerja di hotel kayak gitu. Tiba-tiba ngelihat aku ada di tempat itu, kerja di situ, mereka tuh udah kayak kebakaran jenggot mungkin pada saat itu ya kan. Terus tiba-tiba aku akhirnya berujung-ujung dipecat juga. Pasti aku kan tensin ya ketemu orang. Tapi pada saat itu saya memang punya kepribadian yang aku pikir aku salut sama diri aku sendiri ketika misalnya, loh kok kamu nggak kerja hari ini? Iya, aku tuh dipecat, aku tuh ditendang. Aku tuh nggak malu untuk bilang seperti itu supaya mereka nggak kayak mikir-mikir, ih ini orang kok nggak kerja-kerja, apa dia dipecat? Kan kadang ada orang yang misalkan dia dipecat tapi dia bilang, ah tempat kerjanya nggak bagus, aku nggak suka, ih gajinya jelek. Aku tuh nggak akan seperti itu gitu, karena orang akan semakin kayak mencari-cari tahu tentang kebenaran itu kan. Jadi aku pikir kalau setiap orang tanya, loh kamu nggak kerja lagi? Aku dipecat, aku ditendang, oh my god, aku nggak jualan, gitu aja, biarin aja. Yang penting hati kita tuh langsung plong gitu, maksudnya nggak perlu mereka harus cari tahu apa segala macam. Aku bilang ya, aku nggak jualan, aku dipecat dan itu konsekuensinya, that's it, enough gitu, ceritanya selesai di situ kan. Jadi ya udah, cuman Mas Rian bilang kamu jangan terlalu jujur-jujur sama orang, soalnya kan dipecat itu memalukan. No, buat aku no. Kalau aku justru lebih plong aja jujur sama orang, aku dipecat gitu aja kan. Aku nggak mau seperti orang-orang yang kalau misalnya dipecat dia bilang tempat kerjanya nggak bagus, atau ada rekan kerja yang nggak suka sama aku jadi aku nggak suka diseprot. Itu sebenarnya hanya pengen menutupi bahwa ketidakmampuan kita aja kebanyakan begitu. So I'm not one of them. Aku bangga dengan diriku sendiri kalau ketika aku mengakui sesuatu meskipun itu juga menyakitkan sih. Dipecat men, dipecat nggak juga. Yap. Terus bagaimana kira-kira kelanjutan kehidupanku ke depannya sampai di posisi yang sekarang tidak ada hutang, fresh, punya pekerjaan. Saya masih punya hutang motor sih ya kan, tapi punya hutang motor kan itu sepertinya banyak orang yang punya hutang seperti itu dan itu wajar. Tapi paling tidak lagi dikejar-kejar hutang begitu. Terus kemudian bagaimana saya juga ceritanya putus sama Mas Rian, bagaimana juga saya nanti akan terjerumus ke lubang yang sama tapi dengan peran tunggal tanpa Mas Rian, tapi saya tetap menjalankan bisnis itu ke depannya dan itu dijalankan di Bali. Itu ceritanya akan dilanjutkan di episode berikutnya. Oke, terima kasih, maaf banget kemarin gak bisa upload. Pokoknya aku sayang banget sama kalian. Jangan lupa untuk add Instagram aku Siji Santi Latin. Instagramku Siji Santi Latin. Jangan lupa di follow dan juga jangan lupa di like. Pokoknya I love you guys. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Bye bye, sampai jumpa.